Film dimulai dengan sebuah misi rahasia yang sedang dijalankan oleh tim Phoenix. Misi mereka adalah mencari perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Riker Kovalov. Sementara target utama mereka, Mauser Maxim, sang perakit senjata yang diketahui sedang merakit senjata berbahaya. Dua sniper yang bernama Brandon Beckett dan Tabo Zondi sedang berjaga di luar untuk mengawasi. Sementara itu, tim Phoenix memasuki jalan bawah tanah untuk meretas CCTV. Lalu mereka menemukan Kovalov yang berada di ruang kantornya. Setelah itu, tim Phoenix keluar dari terowongan bawah tanah. Lalu mereka memerintahkan Brandon dan Zondi untuk menembak para penjaga yang berada di atap luar. First target. Fire. Setelah sasaran dilumpuhkan, mereka memerintahkan tim Phoenix dan tim lainnya memasuki kompleks rumah Kovalov. Tim C memasuki area garasi dan merusak beberapa ban mobil yang berada di situ. Sedangkan tim Alpha segera bergerak memasuki rumah untuk menemukan Kovalov. Dan tim D melumpuhkan beberapa penjaga, serta berhasil memasuki ruang amunisi. Munitions room clear. Saat tim Alpha memasuki sebuah ruangan, mereka terlihat oleh seorang penjaga. Namun mereka bisa melumpuhkannya tepat di depan ruangan Kovalov. Kovalov yang melihat itu segera mengambil shotgun dan menembakkannya kepada tim Alpha. Sementara itu, tim Alpha berusaha menahan serangan yang terus dilakukan oleh para anggota Kovalov. Lalu memerintahkan anggotanya untuk menghabisi semua penyusup yang telah masuk ke dalam rumahnya. Kovalov dan Maxim pun segera menuju ruangan amunisi. Di sisi lain, Brandon dan Zondi berhasil melumpuhkan penembak jitu yang berada di atas menara. Lalu mereka pun berhasil mengepung Kovalov dan Maxim. Mendengar itu, Hilo yang berada di tim C ikut membantu tim Alpha mengepung Kovalov. Sementara itu, tim D tetap berjaga di ruangan amunisi sembari menunggu perintah. Ketika Kovalov dan Maxim sedang mengaktifkan senjata super mereka, para tim yang mengepung memasuki ruangan Kovalov dan menyergap mereka berdua. It's over, Kovalov. Namun tiba-tiba saja, Kovalov mengaktifkan senjata super tersebut, yang membuat mereka semua terlempar akibat gelombang senjata itu. Over. For you. Scene berpindah ke 48 jam sebelumnya, di mana Brandon mendarat dengan pesawat di kota Costa Verde dan bertemu dengan Komandan Bongani Modise. Di tengah pembicaraan, datanglah dua orang rekan mereka yang bernama Nadia Abrams dan Casanova Diaz. Nova berkata bahwa ayahnya mati karena kebaikannya dengan negara ini. Nova pun bersedia membantu Brandon dalam misi ini karena dia tahu bahwa Brandon dijebak atas kematian ayahnya. Mereka pun pergi menuju ke markas Phoenix. Di tengah perjalanan, Nova menceritakan bahwa pamannya yang bernama Roman memanfaatkan kepedihan dan kemarahan rakyat untuk meraih kekuasaan, lalu menjual negaranya pada penawar tertinggi, seperti Riker Kovalov. Nova mengatakan, Riker Kovalov mempunyai kesepakatan dengan Perdana Menteri Costa Verde, sehingga dia mempunyai hak untuk membuat dan menjual senjata di negara itu. Sampailah mereka di markas operasi Phoenix. Di sana Brandon bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Rosenberg alias Zero. Lalu Zero memperkenalkan Brandon pada rekan-rekan setim yang akan menjalankan misi ini. Di samping itu, Modis juga memperkenalkan seorang penembak jitu yang bernama Tabo Zondi yang baru pertama kali menjalankan misi. Kemudian mereka semua memulai latihan simulasi di bangunan yang telah dirancang khusus yang mirip seperti kompleks rumah Kovalov. Anele dan Modise memberikan instruksi dan membagi mereka dalam beberapa tim. Modise berkata, Kovalov dan Maxim lebih berharga jika ditangkap dalam keadaan hidup. Namun jika mereka melawan, para tim boleh menetralisirnya. Modise juga berkata, jika misi ini terbongkar, maka mereka akan melawan 100 orang milisi bersenjata. Di tempat lain, terlihat Zondi sedang berlatih menembak dan sedang diawasi oleh Brandon. Zondi bertanya, berapa banyak pembunuhan
yang telah terkonfirmasi yang dimiliki oleh Brandon. Lalu Brandon menjawab, pembunuhan pertama adalah satu-satunya yang penting. Dan itu yang tersulit. Karena pertama kali membunuh, dia berpikir, apakah dia mampu atau tidak, kata Brandon. Keesokan harinya, mereka berdua pergi berburu. Di situ Brandon berkata, dia pernah mendengar bahwa keluarga Zondi berasal dari keturunan pejuang kemerdekaan. Lalu Zondi pun menjawab bahwa kakeknya adalah Umkhonto we Sizwe, sebuah sayap militer ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Malam harinya Brandon membawa Zondi untuk memantau target mereka. Brandon menyuruh Zondi untuk menembak targetnya di dekat sebuah pintu. Namun Zondi masih ragu. Brandon pun berkata, seorang prajurit harus mematuhi perintah atasannya tanpa harus bertanya apa alasannya. Ketika pelatuk senjata ditekan, ternyata senjata tidak mengeluarkan peluru. Karena itu hanyalah latihan stres menembak yang diberikan Brandon untuk menguji mental Zondi yang baru pertama kali membunuh. Zondi pun berkata bahwa dia gagal. Namun Brandon menolak dan mengatakan tidak. Kamu lulus. Bahkan aku dulu gagal untuk ujian itu, ujar Brandon. What the fuck was that? The test? No. You passed. Putting someone else's life on the line. Waktu untuk penyerangan pun telah tiba. Semua tim mempersiapkan persenjataan mereka. Di tengah persiapan, Hilo bertanya pada Brandon apa yang dia lakukan sebelum melakukan pertempuran. Brandon pun menjawab, dia lebih suka memilih kedamaian dan ketenangan. Maybe the sound of silence, huh? Sebelum berangkat, Zero mengatakan bahwa dia senang Modise melibatkannya dalam misi ini. Modise pun menjawab bahwa dia tahu Zero sangat menginginkan Kovalov seperti dirinya. Dan Zero mengatakan dia tidak akan mengecewakan Modise. Lalu mereka menuju ke TKP. I won't let you down, sir. Singkat cerita, scene kembali ke awal film, di mana setelah senjata buatan Maxim mengeluarkan gelombang ledakan. Lalu terdengar suara Brandon yang meminta laporan situasi. Hera yang mendengar itu segera merespon panggilan Brandon. Di sisi lain, Nova dan Anel juga melaporkan situasi mereka kepada Brandon. Kemudian, Brandon segera memasuki area rumah Kovalov. Ketika Kovalov ingin bangkit, Zero menodongkan senjatanya. Lalu Modise memerintahkan semua tim untuk berkumpul di dalam satu ruangan, karena mereka sudah menangkap target. You worry too much. Lalu Brandon bertanya, mengapa seluruh kompleks berguncang seperti gempa bumi? Modise pun mengatakan, Kovalov menarik pelatuk senjata buatan Maxim sehingga senjata itu mengeluarkan gelombang ultrasonik yang membuat seluruh kompleks bergetar. Lalu Kovalov dengan nada mengancam mengatakan bahwa 100 milisi bersenjata lengkap sedang menuju ke tempat itu. Lalu tiba-tiba saja Modise mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan Kovalov pun berkata bahwa senjata itu telah berhasil membuat efeknya. Satu persatu dari mereka pun tumbang. It worked. It worked. What the hell? No. Nadi. Di situ Zero mengatakan bahwa ketika senjata ditembakkan, mereka semua berada di dalam ruangan, dan dirinya berada di luar radius ledakan. Lalu Anele bertanya, mengapa Zero tidak berada di ruangan? Dia pun berkata bahwa dirinya sedang menghadang para penjaga yang tidak tahu dari mana datangnya. Anel pun marah kepada Zero dan mengatakan seharusnya tim B mengamankan lab dan memastikan tidak ada senjata yang meledak, yang berarti Zero tidak mematuhi perintah. Situasi pun semakin memanas. Lalu Zero mengatakan bagaimana bisa dia menghentikannya, sementara dia tidak mengetahui bagaimana bentuk senjata itu. Zero juga mengatakan separuh tim mereka telah gugur, dan mereka harus pergi dari tempat itu. Anel pun ingin membawa jenazah rekan setimnya, sementara Hera mengatakan membawa mereka dengan waktu yang singkat itu mustahil. Kemudian Brandon mengambil alih komando, dan dia mengatakan mereka harus tetap fokus menjalankan misi ini. Lalu dia menyuruh Hera, Zondi, dan Anel untuk membawa jenazah tim mereka ke dalam terowongan. Sementara Zero, Nova dan dirinya akan pergi melihat senjata itu. Zero. Nova, you with me? Setelah itu, Nova memeriksa komputer yang berada di ruangan tersebut. Lalu Nova mengatakan, senjata itu memakai gelombang mikro yang dapat mengganggu fungsi otak. Zero mengatakan bahwa senjata itu harus dimusnahkan, namun Brandon berpendapat sebelum dimusnahkan, mereka harus memahaminya terlebih dahulu.
Right. We need to understand it. Brandon mengingat perkataan Modise bahwa dia pernah menyimpan satelit di atas. Lalu dia menyuruh Nova untuk memasukinya dan mentransfer data ke satelit tersebut. Nova pun berkata, itu mungkin, namun akan memakan waktu. Setelah itu, mereka mengatur strategi. Nova akan menghubungi pasukan Phoenix-nya, sementara yang lainnya mengumpulkan amunisi yang bisa digunakan dan siap untuk berperang. Scene berpindah pada Zondi dan Brandon di atas menara. Di situ Brandon berkata kepada Zondi bagaimana perasaannya. Lalu Zondi menjawab bahwa dia pun telah bersiap untuk bertempur. Divine prioritizing. Protecting itself. What does that say about me? Setelah itu datanglah rombongan milisi bersenjata dan menerobos masuk ke dalam kompleks rumah Kovalov. Lalu mereka semua melempar bom asap di tengah para milisi itu. Down the smoke! Hold your fire! Brandon pun memulai serangan dengan menembak satu persatu milisi tersebut. Saat asap perlahan mulai menghilang, Brandon berlari memancing para milisi itu untuk mengejarnya. Sementara itu Hera yang telah terpojok dan berusaha menyelamatkan diri, akhirnya terkepung oleh beberapa orang milisi dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sisi lain, Anel juga bertarung dengan salah satu milisi wanita bermata satu. Di situ telinga Anel terluka, namun dia bisa menguasai situasi dan memenangkan pertarungan. Sementara itu, Zondi yang berada di atas menara dihujani senjata, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Brandon yang melihat itu segera menolongnya dengan menembak amunisi yang membuat mobil itu meledak. Zero yang kehabisan amunisi terlibat pertarungan jarak dekat dengan beberapa orang milisi. Lalu dia meledakkan tempat itu. Brandon pun yang sedang bertarung dengan pimpinan milisi itu menerima informasi bahwa unggahan hampir selesai. Namun Nova mendengar langkah kaki mendekat padanya. Lalu Brandon pun menyuruh menekan ponsel untuk meledakkan tempat itu. Nova, how much time? Singkat cerita, akhirnya unggahan pun selesai. Lalu Nova mematikan lampu untuk menghilangkan jejak. Sialnya, lampu ultraviolet milik Hera rusak, yang membuat dirinya tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Akhirnya Hera tertembak dan tewas di tempat. Hera's down. I say again. Di luar, Brandon dan Nova tertembak, kemudian mereka segera menyelamatkan diri. Lalu Brandon menekan ponsel yang membuat laboratorium seketika meledak. Lalu Brandon memerintahkan tim yang lainnya untuk segera mencari tempat yang aman. Go! 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 Kemudian, Brandon dan Zero pun bertempur melawan para milisi itu. Beruntung para pemberontak yang lainnya datang tepat waktu untuk membantu mereka. Setelah semua milisi itu tewas, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu salah seorang pemberontak menemukan Nova yang ternyata masih hidup. He's got a pulse. Keesokan harinya, Enel dan Zondi mengantar Brandon dan Zero ke dermaga. Sebelum mereka pergi, Zondi berkata bahwa dia akan selalu mendengar perintah Brandon, kapanpun dan dimanapun. Lalu Brandon dan Zero meninggalkan kota Costa Verde. Dan film pun berakhir. Keep your powder dry, Zondi. Let's get to work, Rosie.